perlunya mengendalikan diri. Amsal 25 ayat 28. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Jemaat terkasih, aksi brutal Mario Dandi Satrio menganiaya Kritalino David Ozora berbuntut panjang. Kasus ini membuat Mario Dandi dikeluarkan dari kampus hingga membuat ayahnya Rafael Aluntri Sambodo kehilangan jabatan di Ditjen Pajak Kemenkeu. Mario Dandi Satrio ditetapkan sebagai tersangka kasus penganiayaan terhadap David, anak salah satu pengurus pusat GP Ansor di Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Polisi memamerkan Mario Dandi Satrio. Kedua tangan Mario Dandi Satrio tampak diborgol. Mario Dandi juga menggunakan baju tahanan setelah ditangkap polisi atas penganiayaan terhadap David. Universitas Prasetyo Mulyo mengeluarkan Mario Dandi Satrio. Prasetyo Mulyo memutuskan mengeluarkan mahasiswanya itu setelah kasus Kristalino David Ozora alias David hingga koma mencuat. Pernyataan Universitas Prasetyo Mulyo tersebut diunggah dalam akun Instagram resmi. Dalam unggahan itu disebutkan bahwa Mario dikeluarkan melalui keputusan dalam rapat pimpinan. Detikcom 25 Februari 2023. Jemaat terkasih, Mario Dandi barangkali tidak menyangka yang dilakukan itu berakibat fatal bagi dirinya dan orang tuanya. Karena emosi berlebihan, Mario Dandi tidak lagi berpikir panjang. Dia melakukan penganiayaan terhadap David hingga koma sampai hari ini. Akibatnya, dia harus berurusan dengan hukum dan bukan mustahil akan mendekam di penjara. Dia pun dikeluarkan dari universitas tempat ia belajar. Bukan hanya itu, perilakunya itu telah menyeret orang tuanya. Menteri Keuangan telah memberhentikan dari jabatannya. Kemarahan selalu berakibat fatal. Untuk sementara, kemarahan yang berhasil dilampiaskan memang memuaskan, namun kemudian pasti akan menuai akibatnya. Penyesalan akan terjadi, tetapi sudah terlambat. Nafsu kemarahan ada di semua manusia, namun karena kita mempunyai akal dan budi, kita harus mampu mengendalikannya dengan baik. Kita harus menyadari bahwa kemarahan itu akan berdampak buruk. Dengan akal budi, kita bisa mengendalikan bahkan memadamkannya. Jemaat terkasih, penulis Amsal menyatakan bahwa orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Tidak dapat mengendalikan diri, salah satunya adalah membiarkan nafsu kemarahan merajalela, yang akhirnya akan merusak kehidupan. Kemarahan akan merusak orang lain, tetapi juga merusak diri sendiri. Kemarahan dapat diwujudkan dengan aksi kekerasan, penganiayaan, balas dendam, bahkan sampai pembunuhan. Itu akan merusak kehidupan orang lain. Kemarahan juga akan merusak diri sendiri. Karena tidak mampu mengendalikan diri, seseorang melakukan pelanggaran hukum yang berakibat fatal bagi yang bersangkutan. Masa depan yang sedang dirintis dan dipersiapkan menjadi hancur. Penderitaan dan penyesalan akan terus-menerus dirasakan. Jemaat terkasih, sebelum segalanya terlambat, mari kita dapat mengendalikan diri. Mari kita gunakan akal dan budi sebelum bertindak. Lebih baik diam dan tenang terlebih dahulu daripada tergesa bertindak, tetapi ternyata salah. Mari kita sadari, ketika kesalahan terjadi tidak akan bisa ditarik kembali. Kita akan menyesal. Sebaliknya, ketika berhasil mengendalikan diri, meskipun itu berat, akhirnya akan membahagiakan. Salam sehat, salam bahagia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih,
yang kami yakini hadir dan berkarya di dalam Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Kami bersyukur sebelum kami beristirahat, Tuhan memperkenankan kami menerima dan menggumuli firman Tuhan. Kembali Tuhan mengingatkan agar kami dapat mengendalikan diri kami. Kami berdoa untuk seluruh warga jemaat. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan kehidupan yang damai dan sejahtera. Kami menyerahkan berbagai pergumulan kehidupan yang kami alami. Ada di antara kami yang sedang menderita sakit, Tuhan berkenan untuk menyembuhkannya. Ada yang sedang mengalami duka cita, Tuhan berkenan menguatkan dan memberikan penghiburan. Ada yang sedang mengalami beban berat pergumulan kehidupan, Tuhan berkenan hadir, menyertai dan menolong kami. Sebentar lagi kami akan beristirahat. Kiranya Tuhan berkenan menjagai kami. Jika esok hari Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk melanjutkan kehidupan ini, kiranya Tuhan berkenan memberikan kekuatan kepada kami agar kami dapat menjalani kehidupan ini dengan bermakna. Ampunilah segala dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.